Amin, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mata siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang terbuka, hati yang penuh kerinduan. Kita datang di dalam hadirnya, di dalam hadiratnya. Itu amin, mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau ya Bapa. Kami datang Tuhan di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami datang Tuhan untuk bersuka cita Tuhan di dalam Engkau. Kami datang untuk memuliakan Engkau. Inilah hati kami yang terbuka di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Mata bernyanyi bagi Dia, memuji Dia, memuliakan namanya. Kita mau angkat pujian bagi Dia. Haleluya. Mari berdiri bersama. Kita mau agungkan namanya, kita mau memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian kami memuliakan Engkau. Amin. Lebih kuat dari dosa. Tepuk tangan bersama-sama. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, Dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. haleluya. Bila pujian kami ya Tuhan, kami wangkat pujian kami. Kami menari bagi-Mu. Kasih yang begitu Kami ekspresikan besar, Tuhan. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Amin. Haleluya. selamatkan dan pulihkanku. Kembalikan syukurku, Tunaikan syukur. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atas segala kebaikan, atas segala pertolongan, hidup kami menjadi pribadi yang baru dalam Engkau. Bila pujian kami, sebagai ucapan syukur kami, Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ekspresikan pujian bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Akan berhenti meninggikan namamu selalu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya untuk apa kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan begitu banyak janji, dan begitu banyak pengharapan. Kaulah Tuhan yang kami sembah. Kaulah Tuhan yang kami puji. Kaulah Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan yang dapat dapat pisahkan dari
terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan, Amin. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, Tandaku berserah kepadamu. tanganku berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau setia. Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, Aman di dalam ku hadirat-Mu. aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Amin. Haleluya. Kau hadir di setiap Setiap langkah, langkahku Tuhan. ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau setia. Terima kasih Allah. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku berserah
your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Haleluya, mata memuliakan nama Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkarya, Kau yang menolong kami ya Bapa, Kau yang berkarya ya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan penyertaan, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang kami puji. Mari Tuhan mata naikkan pujian kita, mari kita menyembah Dia. Kita mengundang hadirnya di tengah-tengah kita. Kita mau percaya bahwa apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Kita mau katakan pujian kita sebagai rasa ucapan syukur kita. Kita mau katakan pujian hormat bagi kemuliaan Dia. Dialah Tuhan yang setia, Tuhan yang berkarya bagi setiap kita. Dia yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Dia yang selalu menguatkan kita dan Dia selalu menolong kita. Kita mau mengucap syukur kepadanya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Waktu yang terbaik berada di dalam hadirnya, amin, di dalam hadiratnya. Mari amin, kita mau melihat untuk setiap apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Kita mau melihat bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin kita, presiden kita, amin, para menteri. Kita mau melihat karya-karya Tuhan, khususnya pada masa-masa di mana kita tidak pernah merasakan sebelumnya masa apa yang terjadi pada saat ini. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan Allah yang selalu beserta dengan kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Nairobi, Kenya, ada Pastor Patrick Nyamahi, amin. Dan kita juga melihat Pastor Steve Lacy yang ada di Kalgoorlie, Australia. Kita mau bawa di dalam doa. Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Pulau Gadung, Pastor kita, Pastor Jack Triono. Amin. Biarlah Tuhan terus menolong, menyertai, dan khususnya kita mau melihat kebangunan rohani terus terjadi, amin, di dalam gereja-gereja kita. Kalau ada pergumulan doa, amin, silakan angkat tangan. Apa yang menjadi kebutuhan pada saat ini, kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan doa dan sakit, pergumulan, amin, jangan malu, amin. Kita mau membawa di dalam Tuhan, kita mau beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada, amin, kita mau bawa di dalam doa untuk acara konser yang ada di gereja kita di PTC tadi malam. Kita mengundang beberapa orang untuk acara tersebut, amin. Biar Tuhan menggerakkan hati orang, membawa apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan, amin. Dan saya yakin percaya bahwa setiap pribadi kita ada pergumulan doa, dan kita akan melihat itu setiap karya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu saya mendorong saudara, angkat suara saudara, mari kita mau percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan, dan saudara kami akan membuka kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk jamaat Tuhan, Kau melihat Tuhan presiden kami, kebutuhan yang ada di dalam negara kami. Kau melihat gereja kami di Kenya, Kau melihat gereja kami di Kalgoorlie. Kau melihat Tuhan setiap kami tempat kehidupan. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan dan melangkah Tuhan tanpa arah dan tujuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami.
kita. Apa yang menghapus Terima kasih ya dan Bapa, apa yang menghilangkan jemaat doa kami, setan di terima tengah-tengah kasih ya kami Bapa, Tuhan. kekuatan Inilah yang kehidupan baru, kami ya Tuhan. terima Kami kasih ya Bapa, senantiasa terima kasih ya akan Bapa, mendengarkan terima kasih ya firman-Mu ya Bapa, Tuhan. terima kasih. Dan ya Tuhan, begitu juga dengan negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Engkau yang menjalankan negara ini untuk memimpin kami ini ya Tuhan. Engkau yang selalu memberi kesehatan buat mereka itu. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah jiwa kami ya Tuhan, jiwa raga kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang sangat singkat. Kami landaskan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, amin. Silakan duduk. Senang bersama dengan saudara di tempat ini. Puji nama Tuhan, amin. Selalu mendapatkan waktu yang terbaik, berada di dalam hadirnya, berada di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Dan pada hari Jumat kemarin kita mendapatkan waktu yang terbaik di keluarga Tante Welse. Di dalam PA kita ada banyak sekali, amin, kesaksian-kesaksian yang Tuhan lakukan, amin. Dan itulah yang saling kita merasakan, saling dikuatkan. Kita telah melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan itulah yang akan terus kita lakukan, amin, di gereja kita. Dan saya mendorong saudara, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan segala keterbatasan kita, tetapi kita akan mendapatkan waktu yang terbaik. Kalau ada kesaksian-kesaksian, silakan, amin, sampaikan. Kalau saudara juga mau menyumbang lagu, mau bikin acara vokal group, silakan, amin. Mau bikin drama atau hal yang lain. Dan pada hari Sabtu nanti kita akan berada di jalan di sekitar ini, amin. Kita akan mau bersaksi, kita akan mau mengadakan penginjilan di luar sana, amin. Kita ada beberapa brosur, dan kita akan mau bernyanyi, kita akan mengekspresikan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara mau bergabung bersama dengan kami, 6:30 malam di tempat ini kita akan berkumpul. Dan kita akan menggunakan waktu tidak begitu lama. Pada masa-masa begini, amin, kita menggunakan masker. Kita akan fellowship bersama. Di sekitar sini, amin, ada banyak sekali tempat makanan-makanan yang bisa mendukung di dalam setiap acara fellowship kita, amin. Kita akan memberi yang terbaik. Kita akan melihat karya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Setelah ibadah nanti, amin, saya berharap kita mungkin menggunakan waktu 5 sampai 10 menit. Kita mau latihan untuk acara konser nanti di gereja kita di PTC Pulau Gadung. Kita hanya diberikan untuk menampilkan 2 lagu. Satu lagu kita mendaftarkan lagu Hosena, dan lagu cepatnya Bukan di Sana Waktu Gereja Tuhan Bangkit, amin. Dan kita akan memilih siapa yang akan menjadi solonya dan siapa yang akan supaya ada waktu untuk latihan di rumah dan bisa untuk mendengar. Dan setelah itu nanti kita akan fellowship di bawah. Dan hari Rabu, amin, puji nama Tuhan, gereja kita sudah berjalan seperti biasa. Ada yang terlibat di dalam pelayanan, ibadah sudah berjalan setiap Rabu. Saya mendorong saudara, mari, amin, gunakan waktu-waktu yang terbaik sebagai rasa ekspresi kita bagi Tuhan, sukacita kita bagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang setia, amin, melakukan hal-hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhir bulan ini, amin, kita ada konser di Pulau Gadung jam 6 petang. Mari, amin, kita mendukung acara ini dan kita akan mendapatkan waktu-waktu yang terbaik. Dan pengumuman tambahan juga, amin, saya mendorong saudara, kita yang di tempat ini adalah kita gereja kecil. Mari kita menjaga kebersihan gereja kita. Saya tahu kita memiliki 2 gadis bijaksana di tempat ini. Saya tahu mereka begitu capek, pagi-pagi juga kandang masak, pagi-pagi juga mereka membersihkan gereja di bawah, ngepel dan semuanya. Alangkah bijaknya, amin, kalau kita habis makan atau habis minum, hampir setiap pojok ada tempat sampah dan kita bisa menaruh, amin,
merapikan itu demi kebaikan kita juga semua. Karena saya juga berpikir, amin, belum tentu mereka akan terus bersama dengan kita kalau tidak ada pria yang mau, amin, melakukan sesuatu untuk di dalam visi dan misi. Jadi mari kita terbiasa untuk di dalam hal-hal kecil sekalipun, amin, untuk kita setia melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang lain, amin, silakan menghubungi kami. Sangat senang untuk bisa sharing atau bisa berbagi bersama dengan saudara. Dan itulah yang akan kita mau lakukan untuk setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan tepuk tangan bagi Tuhan saat Asir maju ke depan. Hari Senin kemarin, amin, saya rumah Pastor Z, kami banyak ngobrol banyak hal. Saya senang sekali, amin, juga melihat anak-anak muda yang baru, mereka begitu antusias untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mereka datang belajar bahasa Inggris, belajar musik, dan satu hal, amin, sangat senang untuk bertukar pikiran untuk apa yang telah Tuhan lakukan di gereja kita, di tempat ini, amin. Dan waktu yang terbaik, amin, adalah dia berkata sebagai bagaimana kita mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia memberikan banyak masukan kepada saya dan dia mengingatkan saya mengenai hal-hal apalagi untuk membayar gedung. Dan hal yang menarik, amin, seperti komitmen saya dari awal. Saya selalu berbicara kepada dia bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Kenapa saya mau katakan demikian, amin? Dia selalu mengingatkan saya untuk saya jangan menggunakan uang pribadi atau tabungan di dalam hal-hal pelayanan ini, amin. Karena dia mau, amin, setiap kita, setiap umat Tuhan, amin, Tuhan berkarya dan Tuhan memberkati. Ini, amin, adalah pekerjaan Tuhan yang selalu di luar dari apa yang kita pikirkan. Selalu kita mendapatkan mujizat-mujizat yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Dan saya mengatakan kepada dia, masuk saya bergumul, amin. Saya mau. Waktu itu janji saya kepada dia tahun kedua ini, amin, gereja kami sudah mandiri. Tapi dia melihat, amin, bahwa belum. Dan saya juga berjanji, iya pastor, tahun ketiga. Kenapa saya mau katakan demikian, amin? Adalah saya berusaha untuk melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan berkarya bagi setiap pribadi. Tuhan sendiri berkarya melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami sekeluarga. Mujizat-mujizat Tuhan telah kami rasakan dan kami melihat bagaimana khususnya di dalam hal keuangan. Untuk itu saya melihat di dalam sudut pandang iman percaya bahwa gereja Kalimalang akan menuju di dalam gereja yang mandiri. Gereja pria dan wanita untuk membuka pos-pos pelayanan yang baru. Pria dan wanita akan pergi meninggalkan tempat ini, amin, dan membangun pelayanan yang baru untuk melihat jiwa-jiwa yang lain. Itu adalah menjadi visi dan misi. Kalau kita akan berkumpul terus bersama di tempat ini, amin, saya yakin percaya 1, 2, 3 tahun akan banyak keluh-keluhan. Akan merasa kebosanan, akan merasa kejenuhan. Dan apa yang terjadi? Tidak akan ada iman yang bertumbuh kembali. Tidak ada tantangan iman lagi, amin. Dan menjadi suatu rutinitas. Karena kita tidak pernah melihat lagi karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kehidupan kita adalah membawa apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, menguatkan. Dan itulah setiap hari yang harus kita pertahankan. Untuk kita terus bertumbuh, amin. Kita berada di Bekasi ini, amin. Kita melihat, amin,
Sekarang amin, gereja-gereja besar sudah tidak begitu berdaya untuk melakukan sesuatu dengan masa-masa yang terjadi pada saat ini. Untuk itu tapi kita penting, amin, kita mau bertumbuh, paling tidak di dalam keluarga kita, di dalam orang-orang terdekat kita, untuk kita tetap bertahan pada masa sulit sekalipun, untuk kita mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini juga berbicara mengenai di dalam hal keuangan kita. Dan saat ini, amin, saya akan berkhotbah tentang hal-hal keuangan ini, amin. Karena ini yang dapat menolong kita di dalam apa yang disebut dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari setia, amin, di dalam hal memberi apa yang telah Tuhan berikan. Mari lakukan yang mana bagiannya Tuhan dan mana bagian kita. Kalau kita berpikir, amin, semuanya kita bisa menikmati apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terasa sulit bagi kita menggunakan masker. Kita agak susah untuk mau bernafas. Itu aja masih hambatan begitu, amin. Tapi Tuhan telah memberikan sesuatu bagi kita untuk kita dapat menikmati segala ciptaannya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengucap syukur. Kita akan melihat karya-karya Tuhan terus, amin, di dalam kehidupan kita. Dan saudara, Orel akan membawa kita di dalam doa saat kita akan memberikan persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas pernyataan Bapa dan sebentar Tuhan kami akan mau memberi persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang mau memberi Tuhan. Kami siap mau memberi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Sambil memberi, kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya lewat pujian kita. Haleluya. Mengajarkan mereka bagaimana cara berdoa, bagaimana cara bernyanyi, dan kita akan melihat waktu yang terbaik. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, saya membaca koran dengan judul Profil 10 Orang Terkaya di Indonesia tahun 2021. Dan kita tahu sendiri, amin, Bos Jarum masih tetap di nomor 1 dan saudaranya berada di dalam nomor 2. Mereka memiliki saham di BCA, mereka memiliki Polytron. Dan saya lihat di dalam yang ke-10, saya melihat ada namanya Joko Susanto. Saya percaya bahwa setiap hari kita
Setiap kali tempat ini, amin, kita seringkali berbelanja di Alfamart. Dia adalah menjadi orang terkaya nomor ke-10 di Indonesia dengan memiliki jaringan Alfamart yang lebih dari 16.000 gerai di seluruh Indonesia. Apa yang saya lihat, amin, di dalam kehidupan Joko Susanto ini adalah dia pada waktu masa-masa dia muda, pada waktu masa-masa dia memiliki potensi di dalam kehidupannya, dia sudah terbiasa mengelola warung sederhana orang tuanya di sebuah pasar tradisional di Jakarta. Dan dia memiliki harta dengan nilai 23,8 triliun. Itu orang yang ke-10 yang menjadi orang terkaya di Indonesia. Kenapa, amin, saya memberikan suatu gambaran bagi kita semua di tempat ini, amin. Bukan kita untuk melihat nilai-nilai kemewahan atau harta yang seringkali, amin, membuat pemikiran-pemikiran kita, khususnya pada saat kita berada di dalam keterdesakan. Seperti kita ingin sekali, amin, jangankan nilai yang ratusan ribu, nilai puluhan ribu, amin, sangat penting bagi kita pada saat kita tidak memiliki apa-apa. Dan itu juga benar di dalam iman percaya kita, amin. Kita lihat, amin, Joko Susanto ini, amin, berada di dalam prosesnya, terbiasa mengelola warung orang tuanya, dan dia merasakan ada sesuatu yang dia bisa kembangkan di dalam kehidupannya. Lalu saya berpikir, amin, saya merenungkan bagaimana dengan iman percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang mau kita lakukan, amin, di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sendiri, amin, bahwa di dalam iman percaya kita dapat melihat apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pagi ini, amin, saya ambil judul khotbah nilai dari pemberian. Dalam Alkitab kita tercatat 2.500 ayat tentang uang, harta, dan cara mengelolanya. Artinya, amin, Tuhan sangat peduli dengan keuangan kita. Dia peduli dengan kehidupan kita. Dan bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia begitu peduli kepada kita. Tadi malam, amin, saudara sepupu saya ada acara pernikahan. Dan pas saya pulang, amin, saya memberikan uang kepada anak kecil, kepada anak dari salah seorang saudara saya. Kenapa, amin, saya mengingat, saya melihat, amin, pada waktu-waktu saya masih sekolah, amin, dia pernah memberikan uang kepada saya. Dia waktu itu peduli kepada saya, amin. Karena saya tahu waktu SMA itu, amin, nilai uang itu kayaknya sangat berharga. Karena waktu itu belum ada penghasilan. Tapi saya membagikan kepada anaknya, amin. Dan saya merasakan ada suatu sukacita tersendiri. Dan saya melihat, amin, di dalam nilai-nilai ini, amin, bahwa saya mau berterima kasih untuk apa yang telah dia lakukan sebelumnya di dalam kehidupan saya. Apalagi kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, amin, dia lebih mengetahui apa setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kita pada saat kita menaikkan ucapan syukur, terima kasih kita kepadanya.
yang memiliki janji di dalam kehidupan kita di dalam Yeremia. Mari kita membuka Alkitab kita. Yeremia pasal 29 ayatnya ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami, untuk kami dapat mendengar setiap pesan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan jangan berlalu dengan sia-sia, tetapi tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong dan menyertai kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Apa yang kurang Tuhan Engkau sempurnakan. Dan biarlah kebenaran dan firman-Mu ini menolong, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat ini, amin, ada janji untuk masa depan. Ada janji yang penuh harapan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Masalah keuangan adalah masalah pergumulan setiap hari, setiap pribadi, setiap manusia. Tanpa terkecuali, amin. Walaupun dia memiliki uang banyak, pasti dia akan memiliki pergumulan, masalah di dalam keuangan. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, dia akan terus bergumul, amin. Bagaimana dengan harta saya? Dan demikian juga lebih lagi kalau kita berada di dalam kesulitan, keterdesakan, atau apalagi kehidupan kita berada di dalam pas-pasan. Seringkali kita akan terus bergumul di dalam masalah-masalah pergumulan ini. Dan saya yakin, amin, mengapa di Alkitab mencatat banyak sekali, amin, tentang uang, harta, dan cara mengelolanya. Saya yakin bahwa ini memiliki nilai yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, amin, kalau kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan hal-hal yang lain. Kecuali apa? Kecuali mamon atau uang. Karena itu membawa pengaruh di mana hati kita berada. Akan membawa fokus kita di dalam hal-hal tersebut. Karena uanglah inilah yang kita pikirkan, yang kita usahakan, dan yang kita khawatirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman-Nya Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan atau mengelola keuangan kita. Ya benar, amin, bahwa kita sering mengalami mujizat keuangan. Tuhan ingin kita mengalami kemenangan dalam keuangan kita. Tapi saya mau katakan, amin, seringkali, amin, menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah mujizat keuangan itu? Apakah Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupan kita? Untuk itu, amin, kita akan melihat perkara-perkara bagaimana kita mengelola keuangan kita. Bagaimana kita memiliki prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita, khususnya dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, amin, kita akan melihat bagaimana kita menghormati Tuhan di dalam keuangan kita. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat ke-9 sampai dengan ke-10, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam alokasi keuangan kita, amin, saya percaya bahwa setiap kita memiliki bill untuk setiap apa yang akan kita mau bayar. Kita membayar listrik, kita membayar rumah, kita membayar untuk
bulanan, belanja bulanan. Amin. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita dapat memuliakan Tuhan, untuk memfokuskan, untuk memberi yang terbaik di dalam apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-10 ada suatu janji yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Adalah berbicara mengenai kelimpahan, berbicara mengenai tentang apa yang disebut dengan kesejahteraan atau di dalam hidup yang berkelimpahan. Di dalam ayat Alkitab yang lain, di dalam Maleakhi 3 ayat ke-10 sampai 11, mungkin bukan suatu hal yang aneh bagi kita untuk mendengarkan dan mungkin bisa kita menghafal. Karena kalau kita di PH seringkali amin, ini sekali ditekankan kepada kita. Kita tidak bisa berbicara mengenai kebenaran akan firman Tuhan tanpa kita mengalami sendiri. Mengapa amin setiap pria dan wanita yang berada di dalam keterlibatan di dalam pelayanan seringkali amin ditekankan untuk memberi, khususnya di dalam persepuluhan. Bagaimana nantinya kita mau berkhotbah tentang keuangan? Karena keuangan ini menjadi dasar pergumulan setiap manusia. Dan ini akan bisa mengakibatkan menjauh dari Tuhan, dan mengakibatkan dosa, dan mengakibatkan teralih di dalam rencana Tuhan. Tanpa kita mengalami sendiri apa yang disebut dengan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hal-hal keuangan. Kenapa amin di laporan kita setiap bulan amin? Seringkali amin kita memberikan laporan. Karena kita bisa tahu, karena kita berada di dalam gereja kecil. Dan kita mengetahui siapa yang setia untuk sering melakukan, untuk memberi. Karena ini akan membawa pengaruh yang sehat di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan kita, dan di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan berkata amin, ketika kita setia di dalam perkara kecil, saya yakin percaya Tuhan juga menyediakan perkara-perkara yang besar yang akan disediakan bagi kita. Firman Tuhan juga berkata, siapa yang menabur akan berbicara untuk menjadi penuai. Dan ini amin seringkali ditekankan bagi kita di PH. Maka di dalam laporan kita akan memberikan suatu memo siapa yang sering memberi, siapa yang memberi, siapa yang memberi. Karena di situ amin akan kita lihat kesetiaan orang-orang tersebut di dalam membawa visi dan misi gereja. Firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat ke-10 sampai ke-11, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin, itu janji Tuhan, sampai berkelimpahan. Ayat ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin, ini ada janji Tuhan. Tuhan akan menghardik bagi kita belalang-belalang. Amin. Seringkali kita bergumul, belum akhir bulan udah selesai, dan bergumul lagi. Amin. Tapi ini amin, firman Tuhan memberikan suatu janji bagi kita. Nilai ini amin sangat ditekankan bagi kita supaya kita mengalami sendiri karya Tuhan dalam hal keuangan kita, yaitu wujud dari iman percaya kita. Kita tidak bisa berkata bahwa kita memiliki iman. Kita tidak bisa menasihatkan orang. Kita tidak bisa berkhotbah. Akan membawa penghakiman sendiri bagi kita. Seperti pedang bermata dua. Kita berbicara mengenai firman Tuhan, tetapi kita sendiri tidak melakukan. Kita berbicara memberi, kita berbicara dosa, tapi kita masih hidup di dalamnya. Kita masih bermain-main di dalamnya. Dan itu akan membuat kita menjadi terhakimi sendiri. Dan membuat kita teralih di dalam rencana Tuhan. Nilai ini amin sangat ditekankan. Sekali lagi saya mau katakan bagi kita.
bahwa menjadi bagiannya Tuhan, kita akan memberikan yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan bagian Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan akan dia melakukan di dalam kehidupan kita. Saya mengalami, amin, masa-masa seperti hampir setiap kita, amin. Saya percaya bahwa kita mengalami masa-masa sulit pada masa pandemi ini. Dan seringkali saya membawa kesaksian ini, amin, bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Ketika masa pandemi, saya juga berada di dalam tanggung jawab merintis pelayanan di tempat ini dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan saya waktu itu tidak bekerja, kami dirumahkan. Dan apa yang terjadi, amin, saya melihat bahwa ini saatnya, amin, untuk melihat janji Tuhan. Ini saatnya untuk menguji bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk jatuh atau berada di dalam keterdesakan. Kami menjalani hidup kami seperti biasa saja, amin. Dan saya bekerja walaupun tidak ke kantor. Kebetulan di belakang rumah itu tidak jauh ada kolam, ada seperti waduk. Lalu saya mencari udang di situ, amin. Dan itu menjadi lauk kami, amin. Dan kami bisa bertahan, amin. Pagi makan udang lagi, siang makan udang lagi, malam makan udang lagi, amin. Sampai bos saya nelpon, omset perusahaan tidak ada, saya disuruh untuk kerja. Dan puji nama Tuhan, amin, saya merasakan bahwa saya harus bekerja kembali. Saya melakukan sesuatu, amin. Dan walaupun, amin, kami mengalami masa-masa sulit waktu itu, berbulan-bulan, biasanya gaji terima 100%, hanya dapat 60%, 70%. Tiba-tiba istri saya juga berkata, wah, saya hanya dapat 80%, saya hanya dapat segini, saya hanya dapat segini, amin. Tetapi kalau kita lihat kebutuhan terus bertambah. Kenapa, amin? Ada, kita harus beli vitamin. Kita harus bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Tetapi kita tidak mengekspresikan, wah, saya lagi berada di dalam hal ini, amin, jangan ganggu saya lagi nggak ada uang. Tapi kita mau menguji, karena kita tetap setia melakukan. Kita setia memberi, amin. Kita tidak pernah melihat apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita makan. Karena kita mau beriman bahwa sampai pada saat ini Tuhan menolong kita. Kita dibantu hanya untuk gedung di tempat ini, tidak dengan isinya. Tapi kami mau memberi yang terbaik. Puji nama Tuhan, amin. Tiba-tiba ada kabar menang ini, dikasih televisi, dikasih sound system. Tiba-tiba ada seorang saudara mau menyumbang ini. Tiba-tiba kita mau memberi karpet. Tiba-tiba kita melihat, wah, ada yang nilainya miring. Dan semua, amin, kita melihat segala sesuatu, amin, terbuka. Dan saya juga melihat bahwa kuasa Tuhan, amin, tak terbatas walaupun pada masa-masa sulit sekalipun. Sehingga puji nama Tuhan, amin, sampai pada saat ini, amin, kita akan menuju di dalam masa new normal. Puji nama Tuhan, amin, semua berjalan. Kita tidak pernah merasakan apa yang disebut dengan berkekurangan. Kita tidak pernah merasakan bahwa kita akan mundur di dalam iman percaya kita. Dan ini menjadi kita kuat, amin, bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Karena kita telah melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kita telah melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kita mau memberikan. Karena kita tidak mau mendapatkan jaminan, garansi, atau dari janji dari manusia. Karena kami percaya bahwa manusia mengecewakan, tapi janji Tuhan iya dan amin. Kita mau percaya untuk apa yang Tuhan lakukan. Kita mau mendorong orang-orang, amin, untuk menjawab panggilan Tuhan dalam visi dan misi. Untuk Tuhan memberkati dan menolong setiap orang, amin. Kadang terlintas di dalam pemikiran saya,
andaikan orang itu, amin, benar-benar merasakan kekurangan, mari utamakan dulu Tuhan dan berbicara kepada pastor atau keluarga, saya kekurangan ini, amin. Kita bisa membantu. Dan kami juga percaya bahwa tidak selamanya akan menjadi membantu. Karena akan membawa pengaruh yang tidak baik. Bahwa saudara akan membawa, nanti ada pastor, nanti ada keluarga ini akan menolong. Tapi kita akan menaruh pengharapan kita untuk kita melihat iman percaya kita di dalam kesetiaan kita. Dan kita mau, amin, melihat berkat ini. Kita mau, amin, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam keuangan kita. Kami pernah ikut di dalam gereja yang besar, amin. Dan semua data dari persembahan, mereka tidak pernah mengambil persembahan secara kolektif, tetapi mereka memberi di dalam transfer. Dan saya tahu, amin, semua ke data, karena saya sendiri bekerja di perusahaan. Jadi setiap yang transfer dengan nomor rekening perusahaan atau yayasan atau apapun gereja, terdata setiap jemaat yang memberikan. Dan itu, amin, secara otomatis akan membawa pengaruh di dalam iman mereka. Bahwa mereka mengetahui apa yang disebut dengan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pas kita masuk di dalam poin yang kedua, bahwa kita bisa mengerti bahwa sumber keuangan kita bukan dari pekerjaan kita, bukan dari simpanan kita, bukan dari warisan yang orang tua kita siapkan bagi kita, tetapi kita percaya bahwa sumbernya dari Tuhan. Mari kita membuka kitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Waktu cepat, amin. Kita mau melihat di dalam Filipi. Filipi 4 ayatnya 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah suatu janji. Pada saat kita mau melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam Tuhan. Dan kita juga melihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat ke-18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-18, firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan masuk meneguhkan perjanjian yang dikelakkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini, amin. Kita mau melihat, bila bukan Tuhan yang menjadi sumber kita, pasti kita akan masuk dalam ketidakpastian dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Kalau kita tidak mengetahui segala sesuatu sumber, dari mana kita mendapatkan, kesulitan-kesulitan akan seringkali, amin, kita akan alami. Ini di dalam poin yang kedua berbicara mengenai sumber dari segalanya. Poin yang ketiga, amin, bahwa penting bagi kita untuk mengetahui tentang ketersediaan. Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai ketersediaan. Kita lihat di dalam kisah Yusuf. Penting sekali, amin, berbicara kepada kita di dalam kisah Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 34. Kejadian 41 ayat 34, firman Tuhan berkata, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini
Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Sekitar, kalau kita lihat, sekitar 20% perlu kita untuk menabung dari apa penghasilan kita. Karena kita lihat, amin, dari segala sesuatu ini, amin, tidak ada yang kekal yang ada di dalam dunia ini. Sangat penting, amin, ketersediaan di dalam rumah kita. Sangat penting ketersediaan di dalam hal-hal keuangan kita. Pada masa-masa berkelimpahan, amin, Yusuf 7 tahun mengalami masa kelimpahan ini, amin. Yusuf menyimpan 20%. Pada saat kita masih bisa memiliki tenaga, pada saat kita masih bisa untuk berusaha, amin. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk penting adanya ketersediaan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, untuk kita dapat menyimpan 20%. Bos saya berbicara kepada saya, dia bilang, "Del, dari gaji kamu itu kamu harus menyimpan 15%. Dan inilah katanya orang-orang Tionghoa lakukan. Mereka menginvestasikan karena mereka percaya, katanya waktu atau zaman ini, amin, cepat berubah." Mungkin dalam hati saya bisa berkata, "Wah bos, coba kamu tambahin gaji saya akan bisa nyimpan." Tapi kenyataannya, amin, seberapa juga pun, amin, kita akan selalu berkekurangan. Gaya hidup kita akan berubah. Saya ingat, amin, kami waktu, ya contohnya waktu masih pacaran saja, amin, makan di Lampung, satu lauk untuk berdua. Karena kami memiliki bahwa keuangan kami sangat terbatas. Tidak ada uang, tapi ada tujuan untuk mau menikah. Tapi puji nama Tuhan, amin, pada saat ini bisa kita nikmati ya hal-hal yang cepat saja. Kita bisa menikmati. Tapi kita mau melihat, amin, bahwa penting masa-masa, saya mengalami sendiri pada masa-masa sulit ini, amin. Ketika saya menabung dan tabungan, amin, selama pandemi ini sangat-sangat menolong. Bisa untuk memenuhi kebutuhan kami pada masa-masa sulit. Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk kita melihat perkara-perkara. Di dalam rumahnya Tuhan menekankan adanya ketersediaan. Di dalam rumah tangga kita Tuhan menekankan adanya ketersediaan. Kalau kita lihat, amin, mungkin saya masih ingat adik ipar saya berkata, segala sesuatu, usaha apapun tidaklah menjadi abadi. Dia bercerita tentang Sony. Mungkin kalau kita mengingat merek Sony waktu zaman-zaman pakai Walkman, atau kita menggunakan merek-merek Sony, kelihatan terasa mewah. Sambil naik bis kita mengeluarkan pemutar kompak bis kita, kelihatan wah keren banget. Tapi apa yang terjadi? Sekarang gak ada. Ditelan zaman berbicara bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang berbicara mengenai kekekalan. Tapi firman Tuhan akan menguatkan kita. Mari kita membuka di dalam Amsal pasal yang 27. Amsal pasal yang ke-27. Firman Tuhan berkata di dalam ayat ke-23 sampai 24, karena harta benda, di dalam ayat 23, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Menjadi pertanyaan. Tidak ada yang abadi di dalam apa yang dunia ini tawarkan.
Seringkali amin, orang tua mempersiapkan yang terbaik buat anak. Tapi semuanya itu amin seringkali mengalami apa yang disebut dengan kesia-siaan. Tapi kita sebagai umat Tuhan di tempat ini, penting bagi kita untuk kita dikuatkan di dalam iman percaya kita. Saya membacakan beberapa ayat bagi kita sebelum saya mengakhiri, untuk menolong kita, untuk kita dapat berbicara mengenai hal-hal keuangan kita, dan bahwa kita dapat mengerti dan bisa dewasa bagaimana kita mengelola keuangan. Di dalam Amsal pasal 21 ayat ke-20 firman Tuhan berkata, harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Berbicara mengenai ketersediaan tadi. Demikian juga di dalam Amsal 13, dan kita lihat dulu di dalam Amsal pasal 21 ayat ke-5, firman Tuhan berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dan kita lihat di dalam satu ayat di dalam Amsal 13 ayat 11, firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, amin, berbicara mengenai bagaimana cara kita mengelola keuangan. Masa muda, masa di mana kita adalah masa bagaimana kita untuk mengumpulkan supaya ada ketersediaan di dalam rumah kita. Karena pada masa-masa kita akan mengalami apa yang disebut dengan masa sulit, karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan kita akan mengerti bahwa sumber keuangan kita adalah berasal dari Dia. Dia memberikan kekuatan bagi kita, Dia menolong kita, memberikan hikmat bagi kita. Dan mungkin saudara di tempat ini, amin, tidak mengerti, tidak memahami mengenai hal-hal keuangan ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ambil hati dengan kerendahan hati untuk mau melakukan atau mau belajar. Karena di dalam semuanya ini memiliki nilai atau janji. Kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita, memberikan pengharapan bagi kita. Tapi kenyataannya iblis seringkali amin merusak pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingat amin di dalam kisah 10 pengintai, 8 orang memberikan laporan ketakutan, 2 orang memberikan laporan yang baik. Hal itu juga sama di dalam kehidupan kita. Seringkali amin, lebih besar nilai ketakutan yang kita tanamkan di dalam kehidupan kita daripada 2 orang yang memberikan laporan yang baik. Seringkali kita bertanya, wah, kalau saya memberikan persepuluhan saya akan kekurangan. Kalau saya memberikan persepuluhan saya, mau dikemanakan uang saya? Ketika saya memberikan persepuluhan, wah, masih mendingan saya bisa tabung. Itu akan membawa saudara teralih dari rencana Tuhan. Saudara tidak akan mendapatkan suatu berkat, anugerah, kalau saudara menanamkan pemikiran-pemikiran tersebut. Karena kabar baiknya, amin, kita lihat tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan memperkarakan kepada kita di dalam hari depan yang penuh harapan. Mungkin pada saat ini amin, saudara bergumul di dalam mengenai memberi persepuluhan. Saya mau katakan amin, kalau saya tidak mau mengatakan kebenaran akan firman Tuhan, saudara akan merasa rugi sendiri. Tapi saya mau katakan kebenaran di atas kebenaran harus terus akan disampaikan. Apapun masalahnya, apapun itu, amin,
supaya kita memiliki iman yang bertumbuh, supaya kita melihat janji Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menerima, karena kedagingan kita membawa kita ke pemikiran-pemikiran yang lain. Untuk itu kita minta kerendahan hati kepada Tuhan, hikmat dan kekuatan. Karena kita tidak bisa mampu mengalahkan kedagingan kita. Karena daging membawa kita untuk teralih di dalam rencana Tuhan. Dan kalau saudara di tempat ini ingin mau mengambil suatu komitmen, ingin mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya selama ini menjauh daripada-Mu. Saya selama ini terhilang dari rencana. Saya tidak pernah memberikan persepuluhan, saya tidak pernah memberikan janji iman saya. Tuhan, tolong saya. Bukan hanya saya mengambil komitmen, tapi saya mengundang Engkau hadir dalam hidup saya. Berkati saya, tolong saya, mampukan saya untuk saya bisa membayar atau untuk saya bisa memberi di dalam kerajaan. Mari amin, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ambil komitmen bagi Tuhan. Kalau saudara ingin mau berada di altarnya, silakan maju ke depan. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan saudara. Bukan untuk mempermalukan saudara, tapi berbicara kebenaran akan firman Tuhan yang kita tidak bisa tawar menawar. Kebenaran di atas kebenaran adalah berasal daripadanya. Mari kita penuhi altar ini, amin. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan untuk berkat. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Saya mau memberi yang terbaik di dalam Engkau. Saya akan mau melakukan yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Bila doa pengharapan kami Tuhan, Kau melihat kami di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu Tuhan kami mau serahkan di dalam Engkau. Bagi kemuliaan, bagi nama-Mu, untuk kami dapat melihat mujizat terjadi di dalam keuangan kami. Sehingga kami akan membawa kesaksian bahwa benar Tuhan, firman-Mu itu iya dan amin. Menolong kami dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami di tempat ini. Engkau melihat setiap hati di tempat ini ya Bapa. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mata baki berdiri bersama-sama, amin. Haleluya. Kita akan baki berdiri bersama sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya memberikan tantangan iman sekali lagi bagi kita semua. Kita akan membayar gedung kita di dalam akhir bulan Juni. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita bisa melakukan, untuk kita bisa membayar gedung ini, amin. Tapi saya percaya bahwa saudara, Tuhan bisa pakai di dalam rencananya, di dalam kemuliaan bagi namanya. Kita telah mengambil janji iman di dalam periode pertama dari bulan 3 Maret sampai mulai dari Februari sampai dengan Maret kemarin. Dan di dalam janji iman terkumpul ada 5 juta rupiah. Tapi kita akan melihat untuk janji iman kita kembali di dalam April, Mei, sampai dengan Juni. Saya mau katakan bukan menjadi suatu untuk membebani saudara, tetapi saudara, amin, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menolong dan memampukan saudara untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bukan suatu keterpaksaan, amin. Kalau saudara, amin, juga tidak menulis, tidak apa-apa, amin. Tetapi hati untuk mau meminta janji Tuhan, untuk mau melihat lawatan Tuhan. Kita akan menulis di tempat ini, amin. Jangan menulis nama saudara, tetapi nilai yang akan saudara mau memberikan di dalam janji iman untuk gedung gereja. Saudara bisa menulis. Dan kalau saudara juga tidak bisa melakukannya apa-apa, tidak apa-apa. Kalau saudara memang menyicil, memberikan setiap minggu juga tidak apa-apa. Mungkin 10.000 tiap minggu, saudara bisa menulis untuk gedung. Atau
sebulan 100.000, tidak apa-apa saudara bisa menulis. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa melihat bahwa hati kita, kerelaan kita untuk kita mau membawa laporan yang baik bahwa kita, gereja kita di Kalimalang adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi namanya di dalam kerajaannya. Dan Asher akan membagikan kepada kita semua, silakan tulis, amin. Ada pulpen di belakang. Saudara bisa menulis, jangan menulis nama saudara, tapi saudara hanya bisa menulis rupiah. Saudara bisa mengambil komitmen untuk berdoa. Atau saat ini saudara belum bisa menulis, tidak apa-apa. Saudara bisa menulis untuk minggu depan, berikutnya tidak apa-apa, silakan, amin. Tetapi ini adalah berbicara mengenai tantangan di dalam iman percaya, bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini, kita mau memberi yang terbaik di dalam kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk janji iman kita di dalam gedung gereja kita. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, dan kita akan memberi yang terbaik kembali bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara nanti bisa mengumpulkan, saudara bisa akan menulis, saudara bisa berdoa untuk nilai yang akan saudara tulis. Dan hal ini, amin, akan membantu saya untuk memberikan laporan. Terima kasih untuk saudara yang setia memberikan. Kita telah mengumpulkan 3 bulan sebesar 5 juta untuk gedung kita. Kita membayar gedung di tempat ini sebesar 50 juta setiap tahun. Dan kita akan melihat untuk yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada makanan, minuman yang telah tersedia. Dan sebelum kita menikmati, mungkin anak-anak sekolah minggu masih bernyanyi, kita bisa latihan sebentar di tempat ini. Kalau saudara ingin terlibat di dalam acara konser yang diadakan di PTC Pulau Gadung, tapi kalau saudara tidak bisa bergabung nantinya, silakan saudara bisa fellowship di bawah, ada makanan minuman tersedia. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Engkau melihat setiap hati kami di tempat ini, ya Bapa. Engkau melihat janji iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu yang menolong kami di dalam keuangan kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa kami mau mengutamakan Engkau. Kami menghormati Engkau di dalam hal-hal keuangan kami. Dunia ini, amin, tidak ada yang kekal, ya Bapa. Tapi janji daripada-Mu ada kehidupan yang kekal. Engkau mempertemukan kami di dalam rencana-Mu yang indah. Engkau menolong kami di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami. Engkau yang memberkati kami dalam kesehatan kami. Engkau memberkati kehidupan kami sehari-hari, ya Bapa. Puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Terima kasih, ya Bapa, untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau, ya Tuhan, menolong kami. Engkau tibakan kami ke rumah masing-masing, dan telah tersedia makanan minuman, ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang menyediakan, ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu kami lakukan di tempat ini bagi kemuliaan bagi nama. Ini doa kami, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.